Langkah-langkah untuk melakukan gerakan meroda. Posisi awal berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu serta tangan direntangkan ke samping sejajar dengan bahu. Condongkan tubuh ke samping, misalnya ke arah kanan. Letakkan tangan kanan di lantai. Angkat kaki kiri ke atas, diikuti dengan kaki kanan. Berat badan bertumpu pada tangan kanan. Lanjutkan gerakan dengan memutar badan. Letakkan tangan kiri di lantai, diikuti dengan kaki kanan. Gerakan akhir yaitu mendarat dengan kaki kiri, kemudian kaki kanan. Kembali ke posisi awal yaitu berdiri tegak dengan tangan direntangkan ke samping. Selanjutnya, kesalahan umum saat melakukan gerakan meroda. Yang pertama, tumpuan tangan yang kurang kuat. Yang kedua, keseimbangan tubuh yang buruk. Yang ketiga, gerakan yang terlalu cepat atau terburu-buru. Yang keempat, kurangnya fleksibilitas tubuh. Dan yang terakhir, tidak melakukan pemanasan yang cukup. Perbaikan pada sikap roda. Perbaikan pada sikap roda diawali dengan posisi kaki dibuka selebar bahu atau lebih, serta tangan direntangkan supaya tetap menjaga keseimbangan dari tubuh. Dan lanjut yang kedua adalah condongkan badan ke samping, namun tetap menjaga badan supaya tidak terjatuh. Lanjut yang ketiga adalah tumpukan tangan dengan kuat serta lurus, dan jari-jari dibuka agar tetap seimbang saat kita berguling. Dan lanjut adalah mengayunkan kaki lurus dan tinggi secara bergantian agar putaran tetap sempurna. Dan terakhir, saat mendarat, luruskan kaki secara berurutan dengan lutut sedikit ditekuk, lalu kembali berdiri dengan tegak. Langkah-langkah dalam sikap lilin. Yang pertama, posisikan tubuh dalam posisi tidur terlentang di atas matras dengan kedua tangan berada di dekat pinggang. Selanjutnya, rapatkan kaki agar tetap seimbang saat diangkat ke atas. Dan lanjut, angkat kaki ke atas sambil menopang tubuh dengan tangan di atas matras. Dan gunakan tolakan dari badan dan kaki dengan bantuan tangan agar dapat diangkat ke atas. Setelah itu, letakkan tangan di dekat pinggul. Dan lanjut, gunakan sikut untuk menopang agar tubuh tetap seimbang saat melakukan sikap lilin. Dan lanjut, luruskan pergelangan kaki hingga tubuh menyerupai bentuk lilin yang berdiri. Dan sikap lilin ini diakhiri oleh melakukan pendaratan, yaitu dorong pinggul ke depan sambil menjaga kaki agar tetap rapat. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan saat melakukan sikap lilin. Yang pertama, kaki tidak bisa mengangkat lurus ke atas. Yang kedua, posisi siku yang menepuk sebagai tumpuan tidak seimbang. Yang ketiga, posisi telapak tangan tidak menopang tubuh tepat di belakang pinggang. Yang keempat, yaitu posisi ibu jari saat dalam menopang pinggang bukan berada di dalam pinggang. Selanjutnya, ada cara memperbaiki saat melakukan sikap lilin. Yang pertama, penguatan tangan seperti melakukan push up dengan plank dan menahan siku di lantai sambil menopang pinggang untuk memperkuat tangan. Dan yang kedua, penguatan punggung seperti melakukan back up dan latihan mengangkat kedua kaki lurus agar posisi punggung dan tubuh kuat dan tetap lurus dan stabil. Dan yang ketiga, perbaikan posisi tubuh seperti membiasakan badan dan kaki lurus dengan dagu menempel ke tubuh dan posisi sikap lilin rapi dan stabil. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan seperti menahan posisi sikap lilin beberapa detik di atas matras dan berlatih secara bertahap untuk meningkatkan keseimbangan dan kepercayaan diri. Langkah-langkah melakukan guling belakang. Yang pertama, tubuh berada dalam posisi jongkok, kedua kaki dibuka sedikit selebar bahu dengan tumit sedikit diangkat dan tangan diluruskan ke arah depan. Yang kedua, kepala menunduk dengan dagu menempel ke dada, kemudian posisi kaki condong ke belakang hingga tubuh mulai bergulir ke arah belakang. Yang ketiga, saat pinggul menyentuh matras terlebih dahulu diikuti dengan punggung, kedua tangan ditekuk dan diletakkan di samping telinga sebagai persiapan tumpuan. Yang keempat, kaki diluruskan ke arah belakang sehingga menyentuh matras bersamaan dengan tangan sebagai dorongan dan tumpuan agar berguling dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, setelah berguling, tubuh mendarat dengan posisi jongkok atau squat dan diikuti dengan sikap sempurna dengan badan tegak dan seimbang. Kesalahan saat melakukan gerakan guling belakang. Yang pertama, kepala tidak menunduk sehingga dagu tidak menempel dengan dada. Yang kedua, dorongan tangan kurang terlalu kuat atau tidak kuat sehingga gerakan dapat berhenti di tengah-tengah. Yang ketiga, kaki tidak rapat atau ayunan kaki kurang kuat. Yang keempat, gerakan dilakukan dengan ragu-ragu sehingga keseimbangan akan hilang.
Cara memperbaiki gerakan roll belakang. Cara memperbaiki gerakan roll belakang, pertama-tama boleh kita memfokuskan kepada penguatan tangan terlebih dahulu. Untuk penguatan tangan sendiri, kita bisa memfokuskan ke gerakan seperti push up, plank, dan juga latihan menekankan kedua telapak tangan kita ke matras untuk memperkuat dorongan saat berguling. Lalu yang kedua ada penguatan pada kaki. Untuk penguatan pada kaki sendiri bisa dibantu oleh gerakan seperti squat, loncat di tempat, dan juga latihan ayunan kaki untuk menambah dorongan agar tubuh dapat berputar secara sempurna. Lalu yang ketiga ada memperbaiki posisi kepala. Untuk memperbaiki posisi kepala, kita sendiri harus membiasakan bahwa dagu menempel ke dada. Jadi nantilah akan lebih aman dan juga lebih lancar. Lalu yang keempat ada mengurangi rasa ragu-ragu. Karena setiap senam lantai itu berhubungan sama kepercayaan diri juga, karena itu akan berpengaruh sama gerakan kita nanti. Maka sebaiknya latihan itu dilakukan secara terus-menerus dan juga secara bertahap menggunakan matok tebal dan juga bantuan dari guru dan juga teman-teman sekitar untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri.